Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Natalius Pigai. Klaim Jokowi uang 1000 triliun dari pusat ke Papua mengada-ada ya. Jadi ini terkait dengan mengenai dana pembangunan ya, yang 1000 triliun apakah benar-benar bisa terwujud ya. Mengingat banyak sekali hal-hal yang tidak benar disampaikan oleh pemerintah, misalnya tentang 11.000 triliun di kantong ya, termasuk juga SMK yang hingga saat ini belum terwujud dan lain sebagainya. Ini sesuai yang dilansir oleh Ermal.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, klaim Presiden Joko Widodo mengenai dana pembangunan dari pusat ke Papua yakni disebut mencapai 1036 triliun dinilai mengada-ngada oleh mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM Natalius Pigai. Yang menanggapi pernyataan Jokowi yang disampaikan dalam kegiatan peresmian gedung Papua Youth Creative Hub PYCH di Distrik Apipura, Kota Jayapura, Papua, Selasa. Pigai menyebut klaim Jokowi yang mengada-ngada lantaran dana pembangunan Papua dari pusat sebanyak 1036 triliun terlalu besar. Sementara dalam kalkulasinya jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah PAD DKI Jakarta justru lebih sedikit dalam kurun waktu yang sama. DKI Jakarta saja PAD hampir 40 triliun dan dari pusat 30-an triliun. Jadi totalnya 560 triliun. Jika dikali 8 tahun 560 triliun. Jika dikali 8 tahun 560 triliun, ujar Purai Pigai kepada kantor berita politik Ermol Kamis. Dari kalkulasinya itu, Pigai merasa heran apabila Jokowi yang menyebut ada dana tersalurkan hingga 1036 triliun untuk pembangunan Papua, sementara yang diperoleh di wilayah pusat tercatat lebih rendah. Kok Papua 1000 triliun, Jokowi ampun deh, sambungnya menyindir. Karena itu aktivis HAM asli Papua ini mempertanyakan dari mana informasi diperoleh Jokowi mengenai jumlah dana pembangunan Papua mencapai 1000 triliun rupiah lebih. Nggak tahu data Jokowi dari mana. Kalau data saya jelas, nota keuangan dan laporan dari Menkyu Sri Mulyani melalui media, gampang toh, demikian Pigai menutup. Ya itu ya sobat sekalian terkait dana pembangunan yang disampaikan 1036 triliun ya. Karena nggak tahu ini benar atau tidak ya. Karena kalau benar-benar 1000 triliun ini jelas akan menciptakan rekor gitu ya, rekor tersendiri yang belum pernah dicatat oleh presiden sebelumnya. Mengingat kalau PAD saja, PAD Jakarta itu ya 40 triliun, kemudian totalnya 560 triliun ya, ini Jakarta saja. Nah, tidak mungkin kalau kita melihat Papua yang memang kayaknya luar biasa tetapi PAD-nya tidak begitu besar ya, apakah benar gitu ya. Sedangkan ya ketika pemerintah itu mengeluarkan informasi yang tidak benar, tidak ditepati, tidak ada konsekuensi hukum sama sekali. Nah kalau rakyat ya yang melakukan penyampaian informasi nggak benar pasti langsung dikriminalisasi dengan pasal 14-15 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana ya, tentang pasal menyebarkan ujaran kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah ini juga yang disampaikan oleh Natalius Pigai ya. Kalaupun benar bagaimana? Iya, kita bersyukur ya, karena Papua hingga saat ini belum mendapatkan kesejahteraan yang hakiki. Mengingat Papua itu negara yang kaya sebenarnya, kaya akan tembaga dan emas ya. Harusnya jangankan kita berbicara dengan pengelolaan secara syar'i ya, yang harusnya dikelola oleh negara, tetapi kita ngomong saja tentang pasal 33 ya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dibagikan secara merata. Artinya ini aja nggak terlaksana Undang-Undang 1945, undang-undang yang lama yang harusnya sederhana tetapi dengan unsur politik yang dilakukan sekarang yang lebih condong kepada kapitalis, maka hal itu diabaikan saja. Toh siapa yang mau ataupun siapa yang
bisa ya menuntut pemerintah yang tidak melaksanakan undang-undang melaksanakan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan undang-undang yang harusnya dikelola oleh negara tapi dikelola oleh asing dan asing. Ini akan menjadi pertanyaan gitu ya, dan kita miris juga karena seharusnya negara dengan cadangan emas dan tembaga yang banyak, yaitu Papua menjadi provinsi yang paling kaya gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah semua tambang itu diserahkan pada asing dan hasilnya diangkut ke luar negeri, dan akhirnya Papua tidak akan pernah bisa berkembang gitu ya, jauh dari kata kesejahteraan, bahkan rata-rata hidup di garis kemiskinan. Ini kan miris. Nah, kalau aturan pasal 33 itu dijalankan, ya insya Allah ya emas yang ada di Grasberg itu akan dikelola sendiri ya, dan tentu saja Freeport akan ditendang, termasuk juga di situ ada Kabupaten Intan Jaya, di situ ada Blok Wapu yang potensi emasnya juga luar biasa, lebih besar dari pegunungan Grasberg. Itu kalau dikelola oleh negara, maka pertama untung, yang kedua bisa mensejahterakan rakyat Papua dan masyarakat Indonesia ya, dan sekaligus bisa menjalankan pasal 33 gitu ya. Jadi hal sederhana ini akan menjadi kompleks ya, karena tidak ada political will dari pemerintah untuk ya menjalankan konstitusi pasal 33 untuk mensejahterakan rakyat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.